Halo anak-anak, jumpa lagi di BG Channel. Tidak terasa ya, sekarang sudah tahun ajaran baru. Nah, bagi yang sudah naik ke kelas berikutnya, Bapak ucapkan selamat. Kali ini, kita akan membahas materi di kelas 4, yaitu tema 1, sub 1, pembelajaran 1. Nah, di subtema 1 ini akan membahas tentang keberagaman budaya bangsa. Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa dan budaya, namun tetap dalam satu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Keberagaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita wajib untuk mensyukurinya. Salah satu cara untuk melestarikan dan menunjukkan sikap mensyukuri budaya adalah pawai budaya. Nah, pawai budaya ini biasanya menampilkan keragaman budaya Indonesia. Sebagai contoh, mari kita lihat video berikut. Nah, di video ini menampilkan pawai budaya yang dilakukan di salah satu kota di Indonesia. Sebenarnya, pawai budaya banyak dilakukan di kota-kota manapun. Salah satu contoh, di Bali, ada yang namanya PKB, Pesta Kesenian Bali. Nah, di sana menampilkan budaya-budaya tiap daerah yang berada di Bali. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat teks pawai budaya yang di tema 1. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini, mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Di barisan pawai terdepan, terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju cile. Baju ini terdiri dari atasan putih, berlengan panjang, serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tifa, alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya, cengceng namanya. Alat ini berbentuk seperti dua keping simbal yang terbuat dari logam. Nyaring bunyinya ketika kedua keping ini dipadukan. Rombongan dari Bali diikuti oleh rombongan dari Toraja. Wanita Toraja memakai pakaian adat yang disebut baju puku. Rombongan laki-laki menggunakan pakaian adat yang disebut sepa talung buku. Rombongan Toraja membunyikan alat musik khas mereka, papompang namanya. Alat musik ini berupa suling bambu besar yang bentuknya seperti angklung. Unik bentuknya, unik pula bunyinya. Cara memainkannya dengan cara ditiup. Budaya Toraja sangat menarik untuk dipelajari. Udin dan teman-teman senang melihat pawai budaya. Selalu ada hal baru yang mereka perhatikan setiap tahun. Pakaian adat dari berbagai suku di Indonesia selalu menyenangkan untuk diamati. Benar kata Ibu Udin, kebudayaan Indonesia memang sangat beragam, kaya, dan mengagumkan. Nah, itulah yang disebut sebagai pawai budaya. Sekarang, coba kalian perhatikan kembali teks pawai budaya yang barusan kita baca. Pada teks tersebut, ada tulisan yang letaknya berbeda dari tulisan lain, agak menjorok ke dalam atau terdorong ke dalam. Nah, itulah yang disebut sebagai awal paragraf. Biasanya, awal paragraf selalu dibuat agak menjorok ke dalam. Paragraf itu sendiri merupakan kumpulan dari beberapa kalimat, sehingga terbentuklah paragraf. Nah, setiap bacaan biasanya memiliki beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Sekarang, mari kita coba hitung berapa banyak tulisan yang menjorok ke dalam. Untuk mengetahui beberapa banyak paragraf yang terdapat pada teks pawai budaya, kita hitung
1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi ada 5 tulisan yang menjorok ke dalam. Artinya, pada teks pawai budaya memiliki 5 paragraf. Seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi, setiap paragraf memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Sekarang kita akan belajar mengenai bagaimana menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung tersebut. Pertama-tama, kita harus pahami apa itu gagasan pokok dan apa itu gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Lalu gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Jadi Bapak bisa simpulkan bahwa gagasan pokok tersebut adalah inti dari apa yang ingin dibahas pada tiap paragraf. Kemudian, gagasan pendukung membantu informasi pada gagasan pokok agar terlihat lebih jelas. Lalu bagaimana cara kita menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung tersebut? Nah, gagasan pokok biasanya diletakkan di awal paragraf atau sering kita sebut deduktif, atau biasanya diletakkan di akhir paragraf atau sering kita sebut induktif. Jadi biasanya di awal atau di akhir paragraf. Tapi terkadang ada juga yang meletakkan gagasan pokok di tengah paragraf ineratif. Cuma karena kita sedang belajar bagaimana mencari gagasan pokok dan pendukung, biasanya gagasan pokok dan pendukung diletakkan di awal dan akhir paragraf. Kemudian untuk gagasan pendukung, letaknya biasanya bisa terletak di mana saja, tergantung dari gagasan pokok, bisa di akhir ataupun bisa juga di awal atau di tengah paragraf. Jadi biasanya dia berdekatan dengan gagasan pokok atau gagasan utama tersebut. Sekarang mari kita berlatih untuk menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Silahkan kalian lihat teks pawai budaya yang ada di tema 1 sub 1, pembelajaran 1. Nah, kira-kira dari teks tersebut, di mana letak gagasan utama atau di mana letak gagasan pendukungnya? Ya, gagasan pokok atau gagasan utama terletak di awal paragraf, bukan di akhir. Kenapa? Mari kita lihat. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Nah, itu adalah gagasan pokoknya. Kenapa hal itu bisa menjadi gagasan pokok? Kita lihat dari teks atau kalimat selanjutnya. Disebut menarik karena pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Dan Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Nah, itu menunjukkan bahwa pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Lalu, di mana letak gagasan pendukungnya? Nah, gagasan pendukung adalah yang barusan kita baca. Bahwa pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia, atau kalian juga boleh tulis, Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Itu bisa menjadi gagasan pendukung untuk gagasan utama. Jika belum jelas, mari kita lihat paragraf kedua. Ingat, awal paragraf selalu diawali tulisan menjorok ke dalam atau agak masuk ke dalam. Nah, kira-kira di paragraf kedua ini, di mana letak gagasan utama atau gagasan pokok, juga gagasan pendukungnya? Ya, kali ini gagasan pokok atau gagasan utama terletak di akhir paragraf. Kenapa bisa begitu? Mari kita lihat. Pada paragraf kedua, di sana menceritakan semua hal tentang keunikan dari daerah Maluku.
mulai dari rombongan laki-laki mengenakan pakaian adat dan juga rombongan perempuannya, serta di sana juga ada alat musik yang berasal dari Maluku. Nah, berarti yang paling pas adalah gagasan utama atau gagasan pokoknya terletak di akhir paragraf pada kalimat budaya Maluku sangat unik dan menarik. Lalu gagasan pendukungnya, kalian bisa tulis rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan kemasan. Atau rombongan perempuan mengenakan baju cili, lalu langkah mereka diiringi oleh suara tifa. Nah, itu bisa kalian jadikan sebagai gagasan pendukung. Sekarang, coba kalian kerjakan atau silakan kalian mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf ketiga, 4, dan 5. Selamat mengerjakan. Teks pawai budaya tadi menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara yang sangat beragam budaya, agama, dan bahasa daerahnya. Sebagai warga negara yang baik, kita wajib menghargai keberagaman tersebut. Nah, ada banyak sikap menghargai keberagaman. Contohnya, bisa bermain bersama dengan teman yang berbeda agama, kemudian bisa saling menghargai ketika teman lain sedang beribadah atau melaksanakan kegiatan kebudayaan. Sebagai anak Indonesia, kalian harus merasa bangga terhadap keberagaman yang ada. Menghargai perbedaan merupakan wujud dari semangat kesatuan dan persatuan. Selain kaya akan budaya, tarian, dan makanan khas daerah, Indonesia juga kaya akan jenis alat musik. Nah, berikut adalah contoh alat musik yang dimiliki oleh berbagai suku di Indonesia. Cara memainkannya pun berbeda-beda. Kita bisa lihat kecapi yang berasal dari Jawa Barat dimainkan dengan cara dipetik. Kemudian angklung yang berasal dari Jawa Barat dimainkan dengan cara digoyangkan. Saluang yang berasal dari Sumatera Barat dimainkan dengan cara ditiup. Lalu kendang yang berasal dari Jawa Barat dan tifa yang berasal dari Papua dimainkan dengan cara dipukul. Sebenarnya, tifa juga ada yang berasal dari Maluku seperti di teks tadi, dan ada juga tifa yang berasal dari Papua. Namun, cara memainkannya sama dengan cara dipukul. Sekarang, silakan kalian buka buku tema dan tuliskan nama alat musik tradisional yang lain yang kamu ketahui. Jelaskan asal musik tersebut, cara memainkannya, serta cara terjadinya bunyi pada alat musik tersebut. Selamat mengerjakan. Tadi kamu telah mengetahui berbagai alat musik dan cara memainkannya. Tahukah kamu bahwa di sekitar kita juga banyak sekali benda yang dapat menghasilkan bunyi? Menurutmu, bagaimana bunyi dapat dihasilkan oleh benda-benda tadi? Dan bagaimana cara kita bisa mendengarkan bunyi tersebut? Tuhan Yang Maha Esa menganugerahkan kita indera pendengaran. Melalui indera ini, kita dapat mendengar dan menikmati hasil karya seni budaya yang beragam. Ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang hal tersebut. Segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Nah, bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Akan tetapi, bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa, contohnya di luar angkasa. Untuk lebih lanjut, nanti akan kita lanjutkan di pembelajaran berikutnya. Coba kamu cari benda-benda lain dan cobalah untuk membunyikan benda tersebut dengan cara yang benar. Nah, tulis nama benda dan cara menghasilkan bunyi seperti di contoh. Selamat mengerjakan. Nah, tadi kita sudah belajar banyak tentang materi di pembelajaran 1 pada sub 1 tema 1 ini. Pada bahasa Indonesia, kita menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Lalu pada pelajaran IPS, kita mengenal kebudayaan di berbagai daerah di Indonesia, seperti alat musik,
pakaian adat, dan lain-lain. Lalu pada pelajaran IPA, kita belajar mengenal sumber bunyi dan bagaimana cara bunyi itu dihasilkan. Mungkin cukup sekian untuk pembelajaran pada tema 1 sub 1 pembelajaran 1 hari ini. Kita akan lanjutkan pada pembelajaran 2 di video berikutnya. Terima kasih sudah menyaksikan. Tetap belajar di rumah. Akhir kata, Bapak ucapkan sampai jumpa.